Selamat malam, persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Salam. Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKB Jumat Batra Kasih Makassar di hari ini Jumat 4 Februari 2022. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Ibu Nancy Laalang. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Baik Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, guna membangun rasa kebersamaan kita di dalam pelayanan, kita akan yel-yel PKB. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jadi kalau saya katakan PKB, maju terus, pelayanan tangguh dan luas. PKB, pelayanan tangguh dan luas. Baik Bapak-Bapak, kita masih tetap berdiri. Kita akan lakukan Mars PKB. Persekutuan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan puji Tuhan dari Gita Bakti 16 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kau yang layak. Layak kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah kau ciptakan seturut dengan maksudmu. Semuanya ada karena karyamu, kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak, anak domba Allah. Layak kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah kau tebus, dan kami menjadi iman dan raja di kerajaanmu.
Kita masuk dalam doa pembukaan. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati bersama keluarga kami. Dalam rasa syukur atas anugerah-Mu, kami menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah Pelkat PKB saat ini. Ya Tuhan, hadirlah dan pimpinlah jalan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga nama-Mu yang ditinggikan dalam ibadah ini dan di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Bapak. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Baik, kita masuk dalam pujian Gita Bakti 62 ayat yang pertama. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupmu mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Kalau sudah, mari kita berdoa. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan pasti memampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak-bapak saya jemput berdiri. Untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, kita baca sama-sama ya. Demikian perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita mulai. Atau
perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan duduk. Bisa kedengaran sampai di belakang? Bisa ya? Tadi waktu saya pakai bangku, kayak Bapak-bapak kalau punya sesuatu yang sangat berharga, yang kira-kira disimpan baik-baik jangan sampai hilang loh. Ijazah, ya, apalagi uang ya. Uang kan pasti disimpan baik-baik ya, jangan sampai hilang. Ya begitu juga ini dalam perumpamaan kita seorang perempuan. Dia punya uang berapa? 10 koin ya. Sedikit sebenarnya uang gitu. Cuman 10 koin perak, dirham. Dirham itu mata uang waktu di Timur Tengah ya. Ada dirham, ada satu lagi apa? Dinar ya. Bedanya kalau dirham dia materialnya dari perak. Kalau dinar dari apa? Emas. Sekarang ada kan? Di Indonesia ada kan dirham sama dinar ya? Tapi tidak dipakai untuk jual, untuk alat tukar menukar, tapi untuk investasi ya. Di Antam kan ada ya. Satu dinar 4 gram itu sekitar satu koin dia beratnya 4 gram sekitar 3,8 juta. Kalau dirham 3 gram satu koin sekitar 85.000. Tapi untuk investasi ya. Nah ini dirham yang dipunyai seorang perempuan ada 10. Kebiasaan perempuan Timur Tengah dulu, mereka kalau ada uang dirham, uang keping logam, mereka taruh di kerudung. Mereka pakai kerudung kan? Mereka taruh itu di kerudung. Ada yang melubangi, ada yang menempel. Rata-rata perempuan di sana itu adanya kalau mereka hiaskan di kerudung,
rata-rata paling sedikit 50 keping sampai 100. Nah kalau perempuan ini kasihan cuma punya berapa? 10. Tapi bukan masalah jumlah, bukan. Dia kehilangan 1. Hilangnya di mana? Di rumahnya atau di luar rumah? Dalam rumah kan? Digambarkan dalam pembacaan kita di dalam rumah. Dia nggak keluar, dia belum keluar rumah. Nah kita tahu rumah di Palestina di zaman Tuhan Yesus itu rata-rata dibuat dari lapisan lumpur. Batu batanya juga dari lapisan lumpur. Dan umumnya tidak berjendela. Cahaya cuma masuk dari pintu. Jadi mau siang mau malam tetap mereka nyalakan apa? Pelita. Makanya dalam pembacaan kita kan ditulis bagaimana dia menyalakan pelita. Tujuannya apa? Supaya terang. Dia boleh nyari itu uang jatuh di mana. Pembacaan kita dibilang menyapu rumah serta mencarinya. Karena memang lantainya itu saya bilang tadi rata-rata dari lapisan lumpur, jadi kecenderungan berdebu itu ada. Makanya disapu dengan tujuan siapa tahu dia muncul kilauan dari perak itu. Sehingga akhirnya bisa nemu koin yang hilang. Dan dia menemukan. Dia sapu-sapu pelan-pelan, memang ada di dalam debu, di lantai rumahnya. Bagaimana reaksi perempuan itu? Luar biasa. Luar biasa sukacitanya. Mendapatkan 1 yang hilang luar biasa sukacitanya. Walaupun dia masih punya yang 9. Dia nggak bilang, saya kan punya 9. Peduli amat bu hilang 1. Enggak. Biar cuma 1, dia cari. Dan kalau dia dapat luar biasa senengnya. Ayatnya yang ke berapa itu? Ayat 9. Kalau kita lihat perumpamaan di atas juga, perumpamaan tentang domba yang hilang, ada berapa domba? 100 domba, berapa yang hilang? 1, dicari atau tidak? Dicari. Bukan berarti, kan ada 99, ngapain mau cari yang 1? Enggak. Biar ada banyak, 1 hilang tetap dicari. Karena itu sangat berharga. 1 saja sangat berharga. Perumpamaan yang dibawa masih di pasal yang sama. Ini isinya 3 perumpamaan kan. Ada berapa anak? Perumpamaan tentang anak hilang. Ada 2 anak kan? Berapa yang hilang? 1 kan? Si bungsu yang sedikit aneh-aneh. Tapi waktu itu bapaknya kan sangat sedih. Jadi setelah anak itu kembali luar biasa senangnya bapak itu. Bukan dia bilang, biar dong anak hilang kan masih ada 1, enggak. Bukan masalah ada berapa. Tapi kalau 1 tidak ada, tetap itu akan menimbulkan rasa sakit. Dan pasti akan dicari sampai dapat. Oke, sudah mau 10 menit. Kita mau bicara apa di firman ini? Ciptaan Tuhan ada banyak. Anak Tuhan ada banyak. Tapi 1 saja yang berdosa. Betul-betul Tuhan pikirkan itu. Menjadi perhatian di mata Allah. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena 1 orang berdosa yang bertobat. Berarti bukan masalah ada berapa banyak orang Kristen. Tapi 1 saja yang bertobat. Apalagi kalau banyak. Itu luar biasa menyenangkan hati Allah. Berarti 1 saja, setiap 1 jiwa betul-betul luar biasa berharga di mata Allah. Amin. Siapa itu 1?
Kalau bapak-bapak saya tanya, siapa itu yang disebut satu di mata Allah? Mau nunjuk siapa? Siapa satu orang umat Tuhan yang berharga di mata Allah, sangat berharga di mata Allah? Kalau pertanyaan itu datang buat bapak-bapak, kita nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Coba nunjuk. Kalau ada pertanyaan, siapa satu yang berharga di mata Allah? Nunjuk. Pasti nggak mungkin kita nunjuk bapak yang di sebelah. Pasti kita akan nunjuk, that's me, aku. Setiap bapak-bapak saya sangat berharga di mata Allah. Amin. Ingat bahwa kita berharga di mata Allah. Kadangkala kita lupa ya. Kita sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan cara hidup kita. Kita lupa mempertahankan penghargaan itu. Sekarang supaya kita tetap berharga di mata Allah, caranya gimana? Coba bapak-bapak buka Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Bagaimana supaya kita tetap mempertahankan identitas kita berharga di mata Allah. Amsal 3 ayat 3 dan 4 katakan apa? Kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Supaya kita tetap berharga di mata Allah, mempertahankan penghargaan dari Allah itu. Caranya gimana? Jangan tinggalkan itu kasih dan setia. Allah mengukur kita berharga di mata Allah atau tidak kualitas iman kita. Nah, kalau bicara iman kita bisa lihat tidak? Enggak bisa kan? Bagaimana cara melihat iman kita? Caranya melalui apa? Iman bekerja sama dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, iman itu nol. Cara kita melihat orang beriman melalui apa? Melalui perbuatannya. Iman tanpa perbuatan itu adalah nol, sia-sia, Yakobus pasal 2. Nah, kalau bicara perbuatan, orang Kristen yang namanya perbuatan tidak pernah lepas dari satu kata, yaitu kasih. So, supaya kita tetap mempertahankan kita berharga di mata Allah, don't ever leave yang namanya kasih. Jangan tinggalkan itu kasih. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, supaya engkau mendapat penghargaan di mata Allah dan di mata manusia. Kalau saya berkhotbah tentang kasih sampai 8:30 gak selesai. Yang penting semua sudah tahu. 1 Korintus 13. Sabar, apalagi? Tidak sombong, tidak pemarah, tidak iri hati. Semua ada di situ, yang baik-baik semua. Supaya kita tetap mempertahankan bahwa kita layak, pantas untuk berharga di mata Allah. Ada kasih buat keluarga. Tahan-tahan diri di rumah. Jangan terlalu banyak marah-marah. Jangan melakukan yang tidak sopan. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mendendam. Kalau kita mau tetap mempertahankan kita pantas berharga di mata Allah, punya kasih kepada orang lain. Bukan hanya di rumah, di lingkungan jemaat, kepada siapa saja. Supaya memang kita layak berharga di mata Allah. Allah bilang kamu berharga di mataku, tapi kamu tidak membuat dirimu berharga. Akhirnya tidak lolos nanti. Kita mau pulang sebentar. Kita koreksi saja diri kita. Seberapa jauh saya berharga di mata Allah melalui cara hidup saya di rumah, di kerja, di jemaat. Kasih dan setia
kesetiaan dalam beribadah? Sejauh mana benar-benar saya berharga di mata Allah? Last but not least, perempuan ini mendapatkan 10 dirham. Allah sudah mempercayakan banyak hal kepada kita, bukan cuma 10. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika perempuan itu kehilangan satu, dia berusaha cari dan dia dapat itu. Pesan firman untuk kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita? Rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Apakah pernah hilang? Oh tidak, Ibu Pendeta, saya masih aman-aman di rumah. Enggak, Pendeta, pekerjaan saya masih aman-aman. Tapi mungkin sudah mulai pudar. Enggak hilang, tapi sudah mau hilang. Jangan sampai kepercayaan, berkat-berkat yang Allah berikan bagi bapak-bapak dan saya mulai hilang. Jangan sampai rumah tangga kita mulai memudar. Jangan sampai pekerjaan kita mulai memudar karena ulah kita. Jaga baik-baik itu rumah tangga. Kalau semulai mau hilang, berusaha untuk mendapatkannya kembali. Kalau mungkin rumah tangga kita agak sedikit ada masalah atau banyak, berusaha untuk mendapatkannya kembali. Berusaha dia utuh kembali. Kalau kita melakukan pekerjaan agak enggak benar, berusaha dapatkan itu kembali. Kerja yang benar. Kalau kita melayani sudah mulai agak aneh-aneh, jangan sampai pelayanan itu hilang. Dapatkan itu kembali. Apa yang Allah percayakan buat bapak-bapak dan saya, jangan sampai dia hilang karena ulah kita. Pakai baik-baik, kerjakan baik-baik yang Allah percayakan bagi kita. Rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Karena kalau kita setia pada satu perkara, pada satu hal, Allah pasti mempercayakan hal yang lain, yang jauh lebih besar mungkin bagi kita. Tapi kalau kita tidak setia, mungkin kita tidak akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Kita angkat pujian. Yang hilang dan ditemukan, bukan, mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang yang di laut yang seram. Pelihara sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Mari Bapak-bapak kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih Engkau ingatkan kami untuk semua kepercayaan yang Tuhan sementara berikan. Biar kami tidak hilangkan itu. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun itu, biar terus bersinar di mata Allah. Biar kami senantiasa menjaganya tetap utuh. Biar kami tetap menjalaninya dengan benar. Sehingga kami layak dan pantas menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolong berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi remah dalam diri kami, boleh menjadi berkat kami bawa dalam rumah tangga kami, tapi juga kepada sesama kami, melalui cara hidup kami yang menyatakan kebenaran firman-Mu. Berkati semua yang hadir, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai orang tua. Berikan selalu hikmat Tuhan, agar kami dapat jalani semuanya dengan baik. Untuk masalah-masalah rumah tangga kami, pekerjaan kami, tantangan pelayanan kami percaya ketika Allah mempercayakan kami sesuatu, Allah pasti menyertai kami, membukakan kami jalan keluar ketika kami menghadapi berbagai problem. Bapa, ajarkan kami untuk menjadi kepala keluarga yang berhikmat, imam yang baik dalam rumah tangga kami, istri, anak-anak, cucu kami, dapat kami bawa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Hamba berdoa, berkatilah rumah tangga dari seisi rumah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah pelayanan mereka, bukakan jalan untuk masalah mereka, berkati rencana-rencana mereka ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Tuhan pandang baik. Bapa, berkati program pelayanan yang sementara jalan, di tengah-tengah PKB Jemaat Bahtera Kasih ini, program pelayanan yang direncanakan, biar semua berjalan dengan baik menurut waktu dan kehendak Tuhan. Bapa, berkati pengurus Pelkat PKB, tingkat jemaat maupun lintas sektor, beri hikmat agar dapat jalankan tanggung jawabnya dengan baik, bekerja sama dengan benar, bersatu hati seia sekata untuk memuliakan nama-Mu lewat semua kegiatan pelayanan PKB. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah yang sementara jalan, baik yang beribadah secara luring saat ini, maupun yang juga beribadah secara online saat ini dari rumahnya masing-masing. Bapa, berkati semua yang bertugas dalam liturgi, Bapak Hewi Tamandatu, Bapak Dedi Tonombala, organis, Bapak Ganet Soekarno, Prokantor, Bapak Henry Watilete, tim multimedia, biarlah semua pelayanan ibadah dan ibadah yang kami angkat pada malam hari ini berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak berkati jemaat-Mu Bahtera Kasih untuk semua program pelayanan yang sementara dan akan datang. Berkati hamba-hamba-Mu, pendeta ketua, pendeta domisili, pendeta pelayanan umum, seluruh majelis jemaat, ke-6 unsur Pelkat, semua yang bertugas, Tuhan memberkati semuanya. Inilah kami ya Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang berjumpa dengan keluarga kami, biarlah berkat firman-Mu boleh membawa sukacita bagi rumah tangga kami, keluarga kami, malam hari ini dan hari-hari selanjutnya. Inilah doa kami Bapa. Sekiranya Tuhan perkenankan, kembali kami boleh bertemu dalam ibadah Pelkat PKB secara luring maupun daring di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Ya Tuhan, kami bermohon tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami selalu dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kami persilakan persembahan pujian solo dari Bapak Hani Selano. Datang padamu, ya Tuhan, bersujud di kaki salib-Mu, tak kuasa daku atas dosaku. Ya Tuhan, bimbinglah, angkatlah diriku dari lumpur dosa. Di hati dengar sabdamu Tuhan, sucikan dan tuntun langkahku, untukmu ku serahkan seluruh hidupku. Janganlah biarkan, pimpinlah anakmu ke arah jalan.
Ampunkan segala salahku dan dosaku, Tuhan. Ampunkanlah di mana jalanku ke arah rumah-Mu. Wow, 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 wow. Haleluya, haleluya. Ampunkanlah segala salahku dan dosaku, Tuhan. Tunjukkanlah di mana jalanku ke arah rumah-Mu. Wow, 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 wow. Di hati ku dengar sabda-Mu, Tuhan. Suci kawal dan tuntun langkahku untuk-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Janganlah biarkan, pimpinlah anak-Mu ke arah jalan-Mu. Janganlah biarkan, pimpinlah anak-Mu ke arah jalan-Mu. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Gita Bakti nomor 79 ayat 1 dan 3. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaan-Mu dan Ia pun Tuhan-Mu. Beri padanya segenap harta-Mu, beri padanya segenap bakat-Mu, karena Engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhan-Mu.
kami undang kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripadamu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun, kiranya Engkau berkenan menerimanya agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak silakan duduk. Sebelum mendengarkan warta Pelkat PKB, kami persilakan sambutan dari Ketua PKB Jemaat Bahtera Kasih, Bapak Patrick Tenda. Kami persilakan. Shalom, selamat malam, selamat salam damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam yang indah ini kita boleh berkumpul, kita dipersatukan di dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Puji Tuhan, malam ini ibadah boleh berjalan dengan baik. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Nancy Lalang. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi bagian di dalam kita mengarungi kehidupan kita, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita kaum bapa. Ibadah pada malam ini adalah ibadah yang pertama di tahun 2022. Dan ibadah malam ini boleh berlangsung secara daring dan luring, karena belum 100% kita bisa berkumpul bersama. Namun puji Tuhan, kami sampaikan juga kerinduan kaum bapa untuk bisa beribadah boleh terpenuhi atau boleh berjalan dengan baik pada malam ini. Kepada Ibu Pendeta Nancy Lalang, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu pada malam hari ini. Selanjutnya kami pesankan yang pertama bahwa ibadah selanjutnya akan dilaksanakan setiap bulan, awal setiap bulan, minggu pertama awal setiap bulan. Dan ada banyak beberapa masukan bahwa kiranya ibadah ini jangan statis atau ibadah ini kayak rutinitas saja. Tetapi mungkin ada masukan dari beberapa teman yang menyampaikan, Pak, kalau bisa di dalam ibadah diselipkan satu kesaksian di akhir ibadah sebelum menerima berkat, mungkin diberikan 5 atau 3 menit bapak-bapak yang ingin sharing atau memberikan kesaksian. Ini ada masukan dan mungkin kalau itu boleh berjalan, mungkin bulan-bulan berikutnya kita akan jalankan. Kemudian kami sampaikan sekali lagi pada bapak-bapak, janganlah bosan-bosan jika ada penyampaian. Kami mengingatkan sebagai pengurus untuk mengajak bapak-bapak untuk menyiapkan sedikit waktunya untuk bersama-sama kita beribadah, memuji nama Tuhan lewat persekutuan PKB yang ada di Jemaat Bahtera Kasih.
Itu barangkali untuk penyampaian kami di awal ibadah PKB di tahun 2022 ini. Kiranya PKB lebih maju, lebih tangguh dan luas. Demikian kami sampaikan. Shalom. Baik Bapak-Bapak, persekutuan kaum Bapak yang diberkati Tuhan. Pertama-tama atas nama Pelkat PKB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih terutama untuk pelayan firman Ibu Pendeta Nancy Lalang yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini, dan pelayan liturgis Bapak Hewi Tamandatu dan saya sendiri, serta organis Bapak Ganet Soekarno dan pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, serta produksi siaran malam ini tim multimedia Bahtera Kasih dan Satgas Taktis Bahtera Kasih. Atas pelayanan malam ini kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selanjutnya untuk pelaksanaan ibadah sudah diumumkan sama Pak Ketua tadi, setiap bulan minggu pertama. Sekali lagi Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Akhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, jadilah berkat dalam kata dan perbuatanmu bagi rumah tangga, gereja dan masyarakat di mana Tuhan menempatkanmu. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumban dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dan mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati hidupmu, sehingga engkau dimampukan berkarya dan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, kini dan sepanjang masa.